sandang larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Iku sing gawe Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 99. Kali ini mau menerangkan asal usul keris Kyai Sengkelat. Oke, sebelum itu jangan lupa tombol tekan subscribe, like, dan komennya. Oke, kita terangkan Kyai Sengkelat. Keris dapur Sengkelat sesuai dengan apa yang dikatakan Sunan Kalijaga sebagai salah satu keris pusaka yang memiliki keampuhan bagi tegak dan kokohnya. Kerajaan, sehingga sana pada setiap pergantian penguasa di kerajaan Jawa, keris dapur Sengkelat sebagai simbol semangat gerakan muda menjadi keniscayaan untuk dihadirkan sebagai sifat kandel seorang raja yang naik tahta. Menurut berbagai sumber, setelah Empu Supo membuat keris Sengkelat dan ditunjukkan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, gurunya, lantas oleh Kanjeng Sunan keris itu dikembalikan karena bentuk keris masih merupakan bentuk senjata pada masa kejayaan kerajaan Majapahit. Padahal saat itu dominasi kerajaan Islam Bintoro di Demak mulai moncer sebagai pusat kekuatan baru para santri. Atas saran Kanjeng Sunan Kalijaga agar Kyai Sengkelat nantinya bisa memiliki perjalanan panjang sebagai simbol kekuatan kekuasaan kerajaan, maka oleh Sunan Kalijaga diminta untuk dibuatkan putrannya dengan membuat publikasi dapur Sengkelat sebanyak Tosan Aji Misuhur. Ketiga keris dapur Sengkelat sengaja didedikasikan bagi kekuatan dan kekuasaan seorang raja yang sedang bertahta. Dalam sejumlah kajian terkait dengan tafsir keberadaan keris Sengkelat
yang merupakan karya Empu Supo sebagai generasi penerus dari darah para empu sakti kerajaan Majapahit yang kemudian eksodus ke Demak, memiliki pemahaman bahwa kekuatan gerakan Kerajaan Bintara yang mendapatkan restu dari Raja Brawijaya V sebagai kerajaan baru juga mendapat sokongan moral dari gerakan muda para santri dan darah Majapahit yang menginginkan adanya perubahan. Terbebas dari tingkatan kasta yang masih berlaku dalam kerajaan Hindu terbesar di Nusantara itu, masuknya ajaran para santri yang tidak memandang tingkatan kasta dalam masyarakat semakin diminati generasi muda para pria di Majapahit yang berbeda di luar kasta yang ada, yaitu Sudra, Kesatria, dan Brahmana. Konon pada masa kekuasaan Mataram Islam ini di bawah kendali Sultan Agung Hanyakarakusumo di Kerto Pleret beredar kisah 2 dari 3 kiai sengkelat di Arung dan dipersembahkan kepada penguasa Laut Selatan Kanjeng Ratu Kidul. Hal itu dilakukan Sultan Agung sebelum kedua Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam. Simbolik dari prosesi larung pusaka itu boleh jadi Sultan Agung memohon restu menyatukan kekuasaan kerajaan di Jawa dalam Panji Gula Kelapa Mataram. Faktanya, dari ekspansi Mataram ke Cirebon dan Banten dapat ditaklukkan sebelum merencanakan gagasan besar penyerang terhadap kekuatan kompeni di Batavia. Setelah kedua kerajaan yang dianggap sebagai matahari kembar 3 di Jawa bisa ditaklukkan. Tidak berselang lama Sultan Agung melakukan penyerangan ke Batavia dengan memanfaatkan sekutunya Cirebon dan Banten sebagai pangkalan militernya. Meski 2 kali serangan menemui kegagalan, namun sejarah tetap mencatat pergerakan nasionalisme Mataram Islam punya adil dalam menurunkan darah para pejuangnya di tanah air dengan semangat muda, semangat keris dapur sengkelat teguh. Oke, itulah pengertian asal-usul atau cerita dari keris Yai Sengkelat dari Wong Luyur Channel 99. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.